Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum puasa rahimahullah. Mari kita lanjutkan lagi memasuki surat yang baru. Kita sudah selesaikan surat Ghafir. Kita masuk ke surat yang ke-41, yaitu Fussilat. Surat yang ke-41 ayat yang pertama. Tapi sebelum masuk ke ayat yang pertama ini, kita gambarkan sedikit mengenai surat Fussilat ini. Bahwa surat Fussilat secara umum ada dua tema, yaitu tema pertama tentang Al-Quran wahyu ini yang diturunkan pada saat itu kepada kaum musyrik Mekah, dan bagaimana perilaku mereka terhadap Al-Quran ini. Juga disampaikan juga bagaimana perilaku orang-orang sebelumnya ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang lain juga disebutkan. Begitupun bagaimana perilaku orang-orang yang menerima, ada kaum mukminin yang menerima. Juga tema kedua adalah tentang ayat-ayat Allah dalam kauniyah, dalam bumi ini, yang disebutkan bagaimana itu pun merupakan satu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat sekilas dari dua tema itu, contoh-contohnya misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi, kemudian gunung-gunung, kemudian beristiwa. Dan kamu wahyu dan kamu patut, selamat datang. Mudah-mudahan terus semangat menyebarkan kebaikan Islam. Beristiwa, kemudian juga diceritakan bagaimana hari pengumpulan manusia Yaumul Mahsyar. Kemudian juga diceritakan bagaimana orang-orang yang ingkar itu menyesal telah berteman dengan manusia dan jinnya. Apa itu? Alhamdulillah sehat. Bisa sehat selalu. Ayo, semangat kan? Dalam berusaha halal Kemudian juga disebutkan tentang
tugas seorang manusia adalah sebagai dai, menyeru kepada Allah. Itu adalah sebaik-baik tugas, ya. Menyeru kepada Allah, bukan cuma tugas ulama atau ustadz, ya, kiai, habaib, bukan ajengan, tapi tugas kita semua sebagai seorang mukmin. Juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, isyarat-isyarat mengenai Musa dan kaumnya yang tidak patuh terhadap Alkitab yang diturunkan padanya. Itu kira-kira ya gambaran-gambaran lintasan sekilas dari surat Fussilat. Kita masuk di ayat pertama surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayat keduanya, Tanzilum minar rahmanir rahim. Allah menyebutkan kata huruf H dan mim. Tanzilum minar rahmanir rahim, diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini kita pelan-pelan nih. Yang pertama, huruf-huruf yang sering disebutkan, ya, sebagai kata depan dari atau kalimat depan dari satu surat. Ada huruf-huruf yang terpotong-potong, ya. Ada alif lam mim, ada shad, ada nun, alif lam mim shad, ya. Ada Yasin. Seolah-olah dinyatakan, sering kita sampaikan, itu adalah huruf-huruf. Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang manusia mengerti dan bisa menuliskan huruf-huruf ini. Cuma pertanyaannya, sampai sekarang tidak ada yang bisa menuliskan seperti Al-Quran. Jadi kata-kata yang dimengerti oleh manusia ini itu tidak bisa satu manusia pun yang menulis tentang Al-Quran atau seperti Al-Quran. Sampai sekarang tantangan itu tidak ada yang bisa. Seolah-olah dinyatakan, kalau engkau mampu wahai manusia, ya, coba buat sama kitabnya dengan Al-Quran. Seluruh manusia ditantang, nggak ada yang bisa. Terus yang kedua, huruf-huruf depan ini itu memang sering diulang. Kenapa? Karena manusia itu suka lupa terhadap sesuatu yang mengingatkan dia. Makanya sering diulang hamim, ya. Pak, artinya apa Pak? Ada Allah yang tahu, saya juga nggak tahu, ya. Kalau ada yang menafsirkan, itu penafsiran orang aja. Alif lam mim, alif artinya apa, lam artinya apa, itu penafsiran orang aja. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan secara spesifik, secara khusus apa arti dari. Kita lanjutkan lagi, cukuplah sampai tidak huruf-huruf penggalan ini. Ayat yang kedua, Tanzilun minar rahmanir rahim, diturunkan dari Allah yang Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Sebelum kita maksud kita bahas maknanya, ya, sama-sama kita bahas maknanya. Kita lihat sedikit tata bahasa yang disampaikan oleh beberapa orang mufasir, ya, bahwa tata bahasa Arabnya ini seolah-olah hamim itu bagian dari Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Jadi bahasanya subjek. Sementara, ya, objeknya adalah Tanzilun minar rahmanir rahim. Ya, ada subjek hamim dan objeknya adalah Tanzilun minar rahmanir rahim. Jadi seolah-olah hamim itu Al-Quran itu sendiri atau bagian dari Al-Quran itu sendiri. Ya, diturunkan. Kalau kata-kata begitu kan, misalnya
motor baru dia jadi subjek. Ya. Gitu. Jadi motor baru objeknya adalah dibeli dari dealer. Contoh. Jadi ini menguatkan pemahaman kita bahwa walaupun huruf-huruf kecil-kecil duha itu bagian dari Al-Quran. Diturunkan dari siapa? Nah, kita masuk ke maknanya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Ada sifat-sifat Allah yang disebutkan di situ, yaitu sifat rahmat, maha kasih, maha sayang. Betullah Allah menurunkan Al-Quran ini rahmat, bukan untuk manusia saja, bahkan kepada seluruh makhluk. Ya. Termasuk kepada hewan-hewan, termasuk kepada bumi ini. Ketika Al-Quran diturunkan itu adalah rahmat, makanya Nabi disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya iyalah, kalau orang itu mengamalkan Al-Quran dia nggak mau merusak, betul. Ya, dia tidak mau merusak hubungan dia dengan sesama teman, saudara, sesama manusia, karena dia punya kaidah hablum minan nas. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik itu kembali lagi kepada kamu. Wa in ahsantum falaha. Kalau engkau berbuat jahat, buruk, akan kembali kepadamu. Jadi ketika orang beriman, ya, orang-orang yang mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya dia menjalankan seluruh perintahnya, dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Makanya ketika satu kampung ada orang beriman di situ atau kumpul banyak orang beriman di situ, menjadi rahmat. Bukan cuma namanya rahmat, menjadi rahmat. Karena ketika orang beriman datang di satu kota atau orang beriman datang di satu kantor misalnya, itu jadi rahmat di kantor itu. Ketika udah ada kata-kata yang arah-arah yang melenceng dari jalan Allah, jadi nyatanya jangan kayak gitu kan. Ya, ada biasa nanti kita empat aja bareng-bareng. Nah, itu alhamdulillah. Gak saya mau. Kata-kata ngomong saya nggak mau, itu aja udah berarti peringatan. Makanya pelihara nih kalau kita punya staf dia beriman. Nabi SAW ya, di kitab Arisalahnya Imam Syafi'i itu menceritakan tentang Imam Ahmad yang meriwayatkan satu riwayat, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ada seseorang sahabat Nabi membawa seorang budak perempuan, ya, datang kepada Nabi. Dia menyatakan, wahai Nabi, saya mau membebaskan budak ini. Ya, budak perempuan ini mau dibebaskan oleh sahabat Nabi tersebut. Kemudian ketika dihadapkan kepada Nabi, Nabi bertanya, di mana Allah? Ya. Nabi nanya nih kepada siapa? Budak perempuan ini. Di mana Allah? Kemudian budak perempuan itu menunjuk langit, di langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, aku ini siapa? Ya. Kata Nabi, aku ini siapa? Budak perempuan itu menjawab, engkau Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian siapa? Nabi menyatakan kepada kawannya, bebaskan dia. Ya. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ketika mau membebaskan orang dan ketika bebas dia merdeka, ya, bisa memilih apa saja, Nabi menguji dulu bagaimana pemahaman dia. Pertama, pemahaman dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Intinya Allah itu tinggi, gitu aja lah. Allah di
langit. Nah, mungkin pemahaman dia baru sampai situ. Walaupun kita tahu Allah melihat kita, ya. Allah dekat dengan kita. Yang kedua, ya, pengetahuan dia tentang Muhammad SAW. Ya. Dia bertanya siapa aku, Nabi Muhammad bertanya siapa aku, lalu dia jawab, kau adalah Rasulullah. Ya sudah, selesai. Itu persyaratan dasar, ya. Mengetahui Allah, ya, meyakini ada Allah, dan mengetahui atau meyakini bahwa Muhammad Rasulullah. Itu syarat dasar seorang muslim kan gitu. Ya. Bebaskan diri. Nah, kembali lagi kepada ayat ini, tanzilun minar rahmanir rahim. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ya. Bahkan bagi teknologi sabun yang kita pegang sekarang ini, sabun, ya. Sabun itu kan ditemukan, ya, oleh saintis-saintis muslim itu, ya, mengikuti satu syarat bahwa kita harus mandi, ya, menjaga kebersihan. Pada saat yang sama di Eropa itu orang sering tidak mandi, dia cuma pakai parfum aja. Bahkan katanya ini yang saya tahu, parfum Paris, parfum Prancis itu yang wangi banget itu adalah salah satunya karena pengawal raja itu gak suka dengan baunya raja, maka dibuat aja wangian sehingga tidak merasakan baunya raja yang tidak mandi-mandi. Nah, salah satu hutang budi, ya, hutang budi barat terhadap kaum muslimin adalah sabun, ya. Bahwa sabun itu begitu menjaga kesehatan, menjaga badan, ya. Ya. Termasuk menjaga pergaulan, kan, karena bau ketika orang sabunan kan wangi. Ya, jadi begitulah yang namanya Islam. Islam rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat. Bayangkan bagi kita kalau kita hidup di zaman jahiliyah, ya. Jangan salah. Oh, zaman jahiliyah waktu dulu, bukan. Zaman jahiliyah adalah zaman dimanapun dan kapanpun kalau dia tidak mengikuti aturan Allah. Ya, kalau zaman jahiliyah yang diceritakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jahiliyah tipe itu. Sebenarnya mirip-mirip aja dengan sekarang. Coba kita lihat. Pernah saya ingatkan bahwa ada beberapa tipe perkawinan, jenis perkawinan dalam zaman jahiliyah. Di antaranya adalah perkawinan bibir. Itu yang sering saya sampaikan, kan gila itu orang. Kenapa gila? Ya, istrinya disuruh datang ke orang yang badan kekar, mungkin cerdas, badannya kekar, selama 1 bulan sampai terlihat hamil. Coba bayangkan. Namanya perkawinan bibir. Bayangin aja kalau ibu kita dibawa ke rumah orang supaya dihamili di sana. Gila itu. Ada tipenya juga, yang kedua tipe perkawinan bersama, ya. Perkawinan bersama lagi. Jadi ada seseorang yang didatangi 10 orang, entah apa waktunya mungkin berbeda-beda. Kemudian ketika hamil, ya, wanita itu menyatakan, oh ini anak si B misalnya, dari 10 orang itu, dan si B itu harus terima karena dia juga masuk pada, kan kurang aja, apa ya namanya, itu namanya zina. Lalu gak jelas ini kan anak siapa, 10 orang yang masuk. Coba bayangin. Yang ketiga itu ya tipe pelacur, ya, siapa aja bisa masuk. Yang keempat dari tipe manusia yang benar, satu orang suami, satu orang istri. Jadi ada 4 tuh tipe perkawinan. Betapa hancurnya itu nasab, ya. Garis keturunan. Coba kita nggak tahu bapak kita siapa, ya. Kita anak siapa, bapak kita siapa, karena ibu kita begitu. Ada juga betapa malunya kita ketika kita tahu kita bukan anak bapak ini, tapi anak zina dari ibu yang dikirimkan ke seorang. Alhamdulillah. Itu contoh-contoh aja.
Di bagian lain, kemarin saya sampaikan ada Kolosum ya. Kolosum itu semacam stadion ya, karena Romawi itu sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Kolosum itu tempat orang pesta-pesta melihat binatang memakan manusia atau manusia membunuh manusia, kayak gladiator, atau binatang singa lapar dan sebagainya membunuh manusia, memakan manusia, dan mereka bersorak-sorai di situ sekeliling. Ya, kebayang oleh kita tuh betapa jahatnya manusia ini. Kita ini kalau melihat kucing berantem aja rasanya, kalau bisa kita pisah, jangan cakar-cakaran. Ini manusia, bunuh-bunuhan. Manusia dengan manusia atau hewan dengan manusia. Betapa tidak ada harganya manusia di masa jahiliyah, di masa jahiliyah kapanpun. Ya. Tawaf di Ka'bah telanjang, bayangkan mama kita kalau tawaf di Ka'bah telanjang nggak pakai baju. Dan banyak hal lain termasuk riba, ya, riba yang merajalela, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kayak lagunya Bang Haji Romai Rahmat, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wah, zaman jahiliyah, dan di zaman jahiliyah mana saja begitu, termasuk zaman sekarang juga mungkin ya. Dan sekarang mungkin ada yang diuntungkan kalau harga naik ya, misalnya ya, harga naik apa saja lah yang disebut, mungkin ada yang diuntungkan ya. Sementara orang yang nggak punya ya semakin gencet ya. Tapi betul kata Nabi SAW, manusia itu perutnya nggak bakal kenyang. Perut manusia itu nggak bakal kenyang kecuali diisi tanah. Ya itu namanya suroko, serakah, loba, tamak. Nggak bakal kenyang. Makanya uang yang ada sekali banyak sekalipun dia tetap habis karena untuk membiayai nafsunya mereka. Makanya kalau nggak salah Ibnu Khaldun ya menyatakan salah satu ciri bangsa itu rapuh dan bisa jatuh ketika semakin banyak pajak atau uang yang diambil dari rakyatnya oleh negara. Gitu. Ketika ciri-ciri bangsa ini rapuh gitu, atau bangsa ini mau jatuh, entah bangsanya atau pemerintahnya mau jatuh, semakin banyak darah rakyat yang dihisap, masalah ini gitu lagi gitu. Ya. Dan itu rata-rata begitu. Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina disambut demikian hebat. Kenapa? Karena waktu itu warga Palestina walaupun sesama sebagian itu sesama agama Nasrani waktu itu kesel sama Romawi karena pajaknya tinggi banget. Salah satunya pajaknya tinggi. Dia kesel dengan bangsa dia sendiri. Ya. Tapi ketika Umar datang kan beda, adanya cuma jizyah ya. Ini bedakan pajak dengan jizyah. Ya, sepanjang yang saya tahu bahwa jizyah itu ya semacam uang keamanan dan itu sangat sedikit. Ya, sementara mereka boleh berniaga dan sebagainya. Maka mereka dilindungi orang-orang kafir zimmi namanya. Gak boleh sembarangan membunuh kafir. Dia kan kafir, gak bisa. Dia kafir yang tidak menyerang, harus dilindungi. Ya. Beda kalau kafir yang menyerang. Mudah-mudahan itu dulu ya, dua ayat. Mudah-mudahan kita bisa terus menerus. Bismillah, pelan-pelan, jalan terus, masukkan Al-Quran ke dalam kepala kita, ke hati kita, sehingga kita bisa beramal dengannya. Yang tadinya belum paham menjadi paham, termasuk saya sendiri. Mohon maaf ya, ini sebenarnya buat saya. Kebetulan aja kita bikin live sehingga bisa didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan, termasuk bagi kami juga. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an